Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Rahmayani, NIM 12 2019 014. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aspek kepribadian tokoh utama dalam novel Cinta di Ujung Sajadah karya Asma Nadia dari teori psikoanalisis. Nah, psikoanalisis ini adalah teori yang menjelaskan atau yang mengkaji karakteristik atau kepribadian tokoh-tokoh yang ada di dalam suatu karya sastra, yang mana pada kali ini saya menggunakan novel. Nah, untuk metode yang saya gunakan adalah metode emotif, yang mana seorang pembaca itu harus menyatu emosinya dengan karya sastra yang ia baca. Nah, jadi bila cerita yang dia baca sedih, maka seseorang yang menggunakan metode emotif ini akan merasakan sedih, terhanyut dengan cerita yang disampaikan oleh penulis dalam karya sastra tersebut. Langsung saja di sini hasil pembahasan yang telah saya dapatkan. Sebelumnya kita ketahui dulu teori psikoanalisis ini itu dikemukakan oleh Sigmund Freud. Nah, Sigmund Freud ini adalah seorang dokter saraf. Kemudian yang menggagas ide tentang kepribadian untuk psikoanalisis. Jadi, teori psikoanalisis itu adalah teori yang menjelaskan tentang perkembangan kepribadian manusia. Nah, yang mana unsurnya itu menyangkut aspek internal dan juga internal. Dalam psikoanalisis ini terbagi menjadi 3 aspek lagi. Yang pertama ide, yang kedua ego, yang ketiga adalah superego. Yang pertama adalah Des Ex atau ID. Nah, ID-nya adalah kepribadian yang asli yang dibawa sejak lahir. Contoh ID adalah insting, impuls, dan keinginan yang beroperasi di daerah tidak sadar. Nah, jadi misalnya kita disenggol oleh teman kita misalnya, terus kita masih sakit. Jadi misalnya kita itu refleks, aduh sakit, nah tangan kita itu refleks menggosok-gosok bagian tubuh kita yang merasakan sakit. Nah, di dalam novel Cinta di Ujung Sajadah ini terdapat cantik melirik sinis. Cinta tidak terpengaruh, tetap menyodorkan nasinya dengan semangat seperti biasa. Di belakangnya, Mbok Nah yang sedang menghidangkan lauk waspada, sepertinya tak lama lagi akan terjadi serangan badai buat non tersayangnya. Di halaman 67. Nah, di sini yang mana si cantik ini melirik sinis, namun cinta tidak terpengaruh. Nah, ini adalah instingnya, refleks. Refleksnya dia langsung menyantap makanan yang ada. Nah, untuk selanjutnya, itu dalam novel Cinta di Ujung Sajadah, ada tokoh cinta itu di bagian aspek biologisnya, pada proses primer, itu cinta dia memperhatikan foto-foto tentang ibu kandungnya, yang mana sisi cinta ini membayangkan sosok ibu kandungnya tersebut. Nah, pada kutipan novelnya, foto-foto itu dengan caranya yang aneh senantiasa mengalirkan pelukan keibuan yang nyaris tak meninggalkan jejak lagi dalam ingatan cinta. Nah, jadi cinta itu langsung terbawa perasaan melihat gambar-gambar atau foto-foto ibunya sewaktu masih hidup.
Nah, dengan demikian berarti DSS dengan proses primernya ini cinta itu mempunyai kepribadian suka berhayal atau imajinatif, yang mana dia itu menghayalkan sosok seorang ibu dari foto-foto yang ia lihat. Lanjut, yang kedua adalah ego atau DSS. Nah, DSS ini ego adalah yang berperan untuk memilih keinginan mana yang hendak diproses sesuai dengan urutan prioritas dan kapan waktunya. Ego sesungguhnya bekerja untuk memuaskan ID karena ego tidak memiliki energi sendiri. Itu dikutip dari kompas.com. Nah, di dalam novel Cinta di Ujung Sajadah dijelaskan bahwa tokoh cinta itu menyukai dunia fotografi. Ia berusaha mengetahui tentang dunia fotografi. Bisa kita lihat dari kutipannya. Itu, jangan bengong. Yang penting sebelum motret, kamu perhatiin dulu aja deh komposisi gambar dan pengukuran cahaya sesuai dengan skenario yang kamu mau. Nah, itu di halaman 61. Nah, jadi di sini ego atau keinginan si cinta adalah ingin belajar, ingin memahami dunia fotografi. Selanjutnya yang ketiga adalah superego atau des Überist. Nah, superego adalah kekuatan moral dan etik kepribadian. Superego lebih mengutamakan kesempurnaan daripada kesenangan. Dikutip juga dari kompas.com. Nah, cinta yang keras kepala selalu ingin bertindak apa yang diinginkan. Ia selalu membela kebenaran di atas ketidakadilan papa pada dirinya. Nah, jadi di sini dalam kutipan, diam kamu. Tunjuk papa lurus ke arah cinta dengan kemarahan memuncak. Anak gadisnya ini memang selalu membangkang. Nah, cinta masih bersikukuh membalas tatapan papa, membantu dalam detik-detik menegangkan itu. Tiba-tiba satu kejadian terjadi. Cantik tahu-tahu sudah berdiri, dengan tampang polosnya menutup episode pagi yang kisruh. Begitu kontras dengan wajah cinta yang masih pusat. Nah, di mana di dalam novel ini cinta itu tidak patuh terhadap papanya. Jadi memiliki kontrak mereka mempunyai konflik. Si cinta ini tidak patuh dengan papanya, yang mana apabila dikatakan papanya begini, cinta tetap bersikukuh dengan keinginannya. Jadi kesimpulannya, cinta ini memiliki kepribadian dengan berpendirian teguh, berpikir positif, imajinatif, tekun, ambisius, namun tidak patuh terhadap kedua orang tua, dan pendiriannya sangat kuat. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi dari tokoh utama si cinta ini, ternyata cinta ini adalah sosok yang berpendirian teguh, namun juga keras kepala, karena dia tidak patuh terhadap orang tuanya. Mungkin ini akibat si cinta itu sudah kehilangan seorang ibu dari kecil. Walaupun dia mempunyai saudara tiri dan ibu tiri, itu tentu saja tidak sebanding dengan cinta dan kasih sayang ibu kandungnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya mohon maaf bila terdapat kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.